sekalian, bertemu lagi dengan saya Lutfi Dinenda di acara Simutan seputar ilmu pertanian. Sobat tani sekalian, kali ini kita akan membahas tentang hama pada tanaman cabai. Ya. Apa saja hamanya? Mari kita lihat. Salah satu hama penting pada tanaman cabai adalah thrips. Ya. Sobat tani sekalian pasti sering mendengar ya, ini terserang thrips. Nah, mari kita kenal lebih lanjut seperti apa hama thrips ini. Ini merupakan klasifikasi ilmiah dari hama thrips yang sering menyerang lahan cabai sobat tani sekalian. Sobat tani bisa lihat sendiri seperti itu yang ada pada layar klasifikasi dari hama thrips. Nah, morfologi itu bentuk-bentuknya lah seperti apa nih? Mari kita kenali. Dia bertubuh ramping ya, bukan ramping lagi, kecil ya, hampir tidak terlihat, bertubuh kecil. Dia rambut berumbai-rumbai dikelilingi bulu putih ya. Dia jadi rambutnya ini seperti menyelimuti tubuhnya kalau dilihat menggunakan mikroskop, tapi kalau misalnya dilihat menggunakan mata telanjang itu tidak terlihat. Nah, ini penting juga alat mulutnya, tipenya meraut dan menghisap. Nah, dia jadi menghisap daun, cairan yang ada pada daun, dia juga meraut. Meraut itu seperti mengikis ya. Jadi daun itu akan rusak dengan tipe mulut si thrips ini. Nah, dia berwarna coklat tua lah, ya, coklat hitam, ya coklat muda tua lah, warnanya seperti itu ya sobat tani sekalian juga udah tahu lah warna thrips seperti apa. Nah, ini siklus hidupnya. Ini nih thrips kalau misalnya kita besarkan seperti yang di layar sobat tani lihat, dia imagonya seperti itu, dia ada rambut-rambut halusnya ya. Nah, dari imago dia bertelur, telurnya menetas 4-5 hari, sebentar ya, 4-5 hari dia sudah menetas, sobat tani sekalian, menetas ya, bukan meletus juga, tapi menetas ya. Nah, ini dia menjadi nimfa itu serangga kecil ya, serangga yang masih baru lahir. Nah, dia terus besar dengan bentuk yang sama, tapi dia membesar saja gitu. Jadi dia metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi hanya bertambah besar saja, tidak berubah bentuk seperti kupu-kupu ya, dari tadinya ulat menjadi kupu-kupu, itu metamorfosis sempurna. Ini tidak sempurna, jadi hanya bertambah besar saja. Ya, seperti itu terus siklus hidupnya. Coba kita hitung berapa lama. 14 tambah 5 hari, 19 hari, tambah 10 hari, sekitar 1 bulan lah satu siklus hidup full dari thrips ini. Nah, ini karakteristiknya nih, pada dia punya karakter seperti pada manusia. Dia menyerang saat musim kemarau ya. Jadi ketika sudah tidak ada hujan, biasanya serangan thrips ini merajalela. Karena dia mungkin takut air hujan ya, takut ketimpa air hujan saking kecilnya. Jadi ketika ada hujan dia bisa ketimpa air hujan ya, sobat tani sekalian. Jadi dia menyerang pada saat musim kemarau. Selanjutnya dia menyerang banyak tanaman. Ternyata bukan hanya cabai, tapi keluarga cabai-cabean juga. Cabai-cabean ya, bukan terong-terongan. Nah, keluarga cabai-cabean seperti apa? Seperti tomat, kentang. Nah, dia juga menyerang karena itu masih satu keluarga. Nah, dia ada kotoran berbentuk tetes kecil hitam. Nah, ini bisa menjadi ciri-ciri juga. Jadi kalau di daun cabai, sobat tani sekalian, ada titik-titik kecil lengket. Nah, itu merupakan kotoran dari thrips ya. Itu merupakan salah satu ciri-ciri serangan thrips juga. Nah, ini telur diletakkan dalam jumlah besar, jadi telurnya ini banyak dan bergerombol ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat gejala serangannya. Kalau tadi ciri-ciri morfologinya, karakternya, sekarang gejala serangannya. Jadi si tanamannya seperti apa nih? Gitu. Dia menyerang pucuk tanaman ya. Sobat tani sekalian, kalau melihat pucuk-pucuknya mengkerut, pucuk tanaman cabainya mengkerut, tumbuhnya tidak normal, itu bisa dilakukan observasi atau pengamatan lebih lanjut ya di pucuknya. Coba sobat tani lihat, ada nggak tuh makhluk-makhluk kecil seperti dengan ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau ada, yaitu gara-gara thrips. Tidak normalnya itu ya, dia cairannya diambil dan daunnya juga dirusak dengan cara diraut. Nah, ini terus selanjutnya gejalanya ada bercak keperakan dan daun keriting ya, tadi udah dijelaskan daun keriting. Nah, bercak keperakan ini karena daunnya diraut, jadi permukaan daunnya itu dikikis oleh thrips ini, oleh mulutnya dikikis sehingga menjadi kering, jadi seperti keperakan, keemasan ya, mulai terkikis tapi tidak sampai bolong. Nah, itu merupakan ciri-ciri berikutnya. Nah, selanjutnya
serangan berat pada tanaman menjadi putih. Nah, jadi kalau sudah saking banyaknya cairan yang dihisap oleh trips, permukaan daunnya banyak dikikis, biasanya kuning keputihan lah ya, lebih ke putih sih, kuning muda warna daunnya itu. Nah, dapat menjadi vektor virus Gemini. Nah, ini yang sangat berbahaya juga. Virus Gemini itu kerdil ya, virus kerdil. Jadi biasanya ciri-cirinya dia tanamannya berbeda dari tanaman cabai di lahan yang sama. Dia kerdil, pucuknya keriting, tadi daunnya kuning muda. Nah, sudah pasti itu terkena trips dan tertular virus juga. Jadi dua yang terkena virus juga, terkena trips juga. Jadi tubuh tanamannya sangat tidak normal, kerdil. Seperti itu, sobat tani sekalian. Nah, gejala serangan masih juga serangan. Gejala serangan yang tadi itu menimbulkan kerugian yang cukup parah sih. Bisa sampai 33%. Bayangkan kalau trips ini tidak dikendalikan, kerugian yang sobat tani tanggung bisa sampai 33%. Ya. Nah, ini rekomendasi pengendalian dari PT DGW ya, menggunakan yang pertama menggunakan Demolis dan Dangke ya. Demolis ini berperan untuk membunuh secara langsung si tripsnya. Trips tersebut, Dangke ini bersifat ofisidial. Ofisidial itu dia menghambat atau mencegah penetasan telur dari telur trips tersebut. Jadi ketika serangga atau hama tripsnya ini sudah mati, masih ada telurnya kena aplikasi Dangke, telurnya tidak akan menetas, sehingga lahan cabai sobat tani sekalian terbebas dari serangan trips. Nah, tapi kita juga punya alternasi atau kita selang-seling lah ya aplikasinya gitu. Selain menggunakan Demolis, kita menggunakan Delus juga ya. Delus juga sama, dia itu spesialis hama penusuk penghisap ya. Jadi tadi kan menusuk ya, ada ya berarti masuk ke dalam sasaran si Delus ini. Ini sangat-sangat kuat untuk mengendalikan trips. Nah, tetap dikombinasikan dengan Dangke agar telurnya tidak menetas. Nah, selain itu, tadi Demolis, produk sebelumnya, dia itu memiliki phytotoxic effect ya. Dia membuat tanaman sobat tani sekalian lebih hijau, pertumbuhan pucuknya lebih bagus ya, sehingga nanti ketika sudah mulai muncul bunga, mulai muncul buah akan lebih optimal. Seperti itu sobat tani sekalian. Nah, ini konsentrasi atau dosis aplikasinya. Kita jadikan patokan tutup dari produk itu sebagai takarannya lah ya. Yang pertama tutup dari Demolis. Dia satu tutup itu kurang lebih 33 mili ya. Jadi untuk mengendalikan trips ini hanya butuh setengah tutup per tangki ya, setengah tutup per tangki dikombinasikan dengan 2 sendok makan Dangke. Ya, seperti itu pengendaliannya. Nah, ini untuk selingannya atau alternasinya menggunakan Delus. Tetap kita menjadikan tutup produk itu sebagai patokan supaya gampang ya, tidak usah buat takaran lagi. Nah, tutup Delus itu 16 mili. 16 mili satu tutup ini. Nah, Delus ini butuh 1,5 tutup untuk mengendalikan trips ya, karena tutupnya kecil ya, jadi butuh 1,5 tutup dan dikombinasikan dengan 2 sendok makan Dangke. Seperti itu sobat tani sekalian. Nah, sobat tani, tadi kita sudah bahas tentang trips ya, karakteristiknya seperti apa, ciri-cirinya trips itu seperti apa. Berikut dengan ciri-ciri atau gejala serangannya. Dan terakhir tadi kita sudah bahas tentang pengendaliannya ya. Nah, sobat tani, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di acara simultan berikutnya. DGW, sukses bersama.